Seandainya PPNBM nggak semahal itu buat motor gede di Indonesia ya, ini pasti enak sekali sih. Banyak yang pakai, banyak yang touring, karena ya Gila sih Kawasaki ya. Kemarin Z900 harganya bikin geleng-geleng kepala. Bayangin 900 cc 4 silinder 199 sama 219. Ya meskipun sekarang harganya udah naik sih. Ini KLE 500 baru aja di launching dan harganya 149 sama 156 juta untuk yang versi SE. Wow, ya. Kenapa? Karena gua kira ini motor harganya bakal kayak CB500X. Ya, sekarang udah jadi Honda NX kalau di luar ya. Dimana harganya 200 juta kecil gitu. Tapi tiba-tiba harganya bedanya 50 juta sama CB500X ya. Ih, menarik sekali. Ya, dan akhirnya kita beli. Gua rencana pengen pakai motor ini buat touring, pengen nyoba naik tol di Malaysia ya kalau sempet ya. Semoga gue dikasih kesempatan dan ada waktunya. Tapi yang paling penting ada sponsornya sih. Dan anyway, ya, semakin motor ini kita coba ya, semakin kita bawa jalan-jalan, semakin gua ngerasa kayak, wow ini nggak salah nih motor harga segini ya. Memang sebenarnya pas kita nyobain ini juga, ada kompetitor yang sangat worth it namanya CF Moto MT450 gitu kan. Tapi itu kan motor Cina, bukan motor Jepang. Jadi biasanya Cina sama Jepang agak sekelas ya. Kayak Toyota kan biasanya nggak mau dibandingin sama BYD atau sama Wuling gitu kan. Nah, jadi kurang lebih Japanese pride gitu. Dan motornya pas dicoba, itu makin nggak percaya kok rasanya nggak cocok harga segini. Tetap mahal sih, kenapa? Karena PPNBM untuk moge itu nggak ngotak di Indonesia ya. Kalian googling aja lah atau tanya AI, berapa sih PPNBM motor di atas 250 cc? Nah, kalian lihat akan tercengang. Karena tanpa PPNBM ini harusnya bisa di bawah 100 juta ya. Memang makanya kalau kita pakai motor ginian, ketemu jalan jelek itu makin lama makin sambat. Gile, gue bayar PPNBM segini, pajak tahunan segini, jalannya jelek banget, itu sebel ya. Kenapa jadi sambat ya? Oke, anyway, kita bahas motornya secara mendetail ya. Dan gue nanti akan cerita gimana rasanya setelah pakai motor ini sekitar semingguan. Pertama, gue suka desainnya, ganteng. Lampu depannya ganteng, sampai ke belakang pun juga ganteng. Entah kenapa kalau di foto susah mendapatkan foto yang cakep untuk motor ini, tapi pas kita lihat langsung, wah, ganteng pol. Dan untuk yang tipe SE ini, kita dapat windshield depan yang bisa diatur ketinggiannya tapi secara manual ya. Terus dapat handguard, ini bagus, gue sangat menyarankan langsung yang SE aja karena dia aluminium, terus ininya baru dikasih plastik. Nah, ke bawah dia dikasih undercowl ini, aluminiumnya gede, besar, sama sayangnya motor ini cuma dikasih 2 warna aja. Ya, jadi cuma ada yang SE dan non SE dan itu warnanya beda. Kalau nggak salah satunya hitam, satunya lagi abu-abu. Padahal gua ngincar yang warna putihnya ganteng abis. Tuh ya. Apa kita cat aja jadi warna putih ya? Karena putihnya tuh cakep. Cuma nanti kalau gua bikin surat sama CPD Karne warnanya beda, mungkin akan jadi masalah. Jadi ya kita biarin kayak gini aja. Mesinnya yang menarik adalah ternyata dia bukan 500 tapi 451. Kenapa nggak dibikin kayak 450 ya? Tapi dibikin 500. Cuma mungkin dibikin 500 karena tenaga mesinnya besar ya. Even dibanding CB500X dia sampai 51 PS dan torsinya dia 42,6 Nm. Jadi gede. Torsi tipis-tipis lah, tapi tenaga mesinnya jauh lebih gede ini dibandingkan dengan CB500X. Dan dia mesin 2 silinder, kurang lebih dia sama kayak dipakai sama Kawasaki Ninja 500 ya. Tapi tuningannya beda dan maksimum RPM-nya dia nggak tinggi ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang paling gue suka dari mesin ini, dia emang bawahnya nggak segalak CF Moto ya. Tapi atasnya enak, rasanya linear, dan transmisinya halus sekali. CF Moto kadang-kadang suka agak sedikit kasar ya naik turunnya. Yang ini halus, terus juga quick shifternya, blipernya halus, koplingnya enteng sekali. Tapi CF Moto lebih enteng. Ya, ini enteng ya, motor touring begini, adventure begini ya, kalau misalkan nggak enteng nggak enak. Ini enteng sekali ya, tapi nggak seenteng CF Moto, tapi enteng banget. Jadi enak. Udah gitu, kita lihat ke atasnya. Ini stangnya dia pakai aluminium dari DID ya. Jadi nggak perlu dimodif, udah pakai stang aluminium dari DID, nggak perlu diganti lagi. Nah, cuma memang untuk shock depannya, memang dia ukurannya besar, gede, travelnya juga panjang, tapi nggak bisa diatur ya. Jadi udah fix begini aja. Pas dipakai nggak ada komplain sih, buat gue sih pas-pas aja ya. Depannya bisa meredam dengan baik dan dia punya ban depan itu 21 inci, besar ya. Dan kalau kita lihat dia pakainya ban tahu sama peleknya jari-jari. Tapi sayangnya
Ban depannya ini dia masih pakai ban dalam, belum pakai tubeless. Mungkin nanti harus dimodifikasi sedikit ya, biar bisa jadi tubeless. Peleknya tetap kita pakai ini, cuma dalamnya dimodifikasi ya, biar nggak ada angin yang bisa tembus, biar jadi tubeless lah. Karena kalau kita misalkan lagi touring terus kempes pakai tubeless tuh enak nambelnya. Pakai radial lu mesti bongkar dulu. Zaman dulu banget tuh. Gue inget gue naik Vega R. Kalau kena paku mesti bongkar-bongkar terus dipanasin gitu, ditambel. Ya begitulah. Ini jangan sampai kayak gitulah. Ukuran bannya 90-90. Tapaknya off-road, remnya dia belum double kanan kiri, masih di satu aja, tapi remnya udah cukup sih kalau buat gua. Dan dia pakai rem bawaannya kaliper Nissin, bukan Brembo atau Bybre. Nah, lampu depannya ganteng dan dipakai di malam hari cukup terang, terutama high beamnya. Gue pikir high beamnya bakal nggak terang karena cuma satu di bawah sini kan. Tapi lebih baik lagi nanti kita kasih crash guard, dikasih mini proji atau ya lampu buat tambahan lah biar pas touring lebih terang ya. Kalau buat jalan biasa jangan dipakai. Dan untuk yang tipe SE ini, dia lampu sennya sudah pakai LED. Kalau yang non SE, dia masih bohlam biasa. Terus rangkanya dia pakai trellis ya, warnanya hijau, las-lasannya bagus. Dan seperti biasa Kawasaki kalau bikin itu build quality-nya pasti bagus. Nah, ke belakang dia tuh sebenarnya buat gue ketinggian ya, karena kursinya itu 880 mm tinggi. Jadi gue kalau duduk itu dengan tinggi gue 170 cm agak jinjit balet gitu ya. Tapi pas kita lihat, nah ini gue langsung senyum nih. Karena preloadnya ternyata panjang banget tuh. Kita masih desain spare panjang. Nanti gue akan bawa ke Kawasaki Klaten. Gue akan puter. Mungkin gue pentokin dulu. Terus gue bawa jalan. Habis itu kalau misalkan kurang enak, gue turunin pelan-pelan sampai gue pas. Karena motor-motor kayak gini biasanya pas kita dudukin dia langsung turun ya. Kayak kita bawa GS gitu kan, dia kan langsung turun. Terus knalpotnya seperti ini ya. Gue pengen ganti full system tapi gue minta yang nggak berisik. Biar tone-nya lebih berasa aja sih. Bukan yang berisik ya. Tapi memang secara knalpot standarnya, suaranya menurut gue udah lebih dari cukup. Ini mikrofonnya kita pindah kali ya. Kemana nih? Kesini kali ya. Oke, kita nyalain. Enak kan suaranya kan? Karakternya ada gitu, walaupun standar. Kalau kita gas, cepet. Dan dia RPM-nya di limit sampai 11.000 aja, karena ya motor adventure, nggak butuh RPM tinggi-tinggi amat kayak motor sport ya. Jadi mesinnya dipakai itu enak, pas. Terus ke belakang lagi ya, dia tuh nggak ada besi atau crash bar atau semacamnya gitu ya, dibiarin bolong aja. Dan kalau kita mau boncengan, pegangannya nggak ada di sini, sama sekali nggak ada. Jadi pegangannya ke sini atau ke depan lah, dipeluk gitu ya. Nah cuman kalau kita mau nambahin box atau semacamnya, kita dikasih baut expose di sini ya, 1, 2, ini udah disiapin kayaknya dari Kawasaki-nya buat dikasih mounting nanti ya. Tinggal kita modifikasi aja buat box belakang sama box samping kiri kanan ya. Untuk crash bar kalau di luar negeri gue udah ngeliat ada beberapa yang udah dibikin crash bar ya. Itu juga tampilannya juga jadi pas, dan yang pastinya kalau kita jatuh itu bisa melindungi motor kita, bisa dipakai buat jalan lagi. Nah, terus banyak yang kritik katanya ban belakangnya itu tampak cuma 17 inci, nggak dibikin 18 inci. Nah, setelah gua cobain ya, 17 inci aja udah tinggi. Gimana dibikin 18? Kalau dibikin 18 mungkin gue akan lebih susah lagi bawanya. Dan dia juga punya ground clearance itu 180 mm, dimana nggak spesial sih sebenarnya untuk motor kayak gini, biasa aja. Harusnya bisa dibikin lebih tinggi lagi. Ya tinggal diganti ke R18. Ya mungkin buat orang-orang Asia kurang cocok. Tapi kalau buat orang-orang Eropa yang tingginya rata-rata di atas 180, itu cocok buat mereka. Ya, tankinya ini 16 liter, nggak terlalu besar tapi udah lebih dari cukup. Lihat ke bagian depan sini. Speedometernya dia sama seperti ninja-ninja lainnya, dia bisa connect sama smartphone ya. Ada Bluetooth itu nyala-nyala ya. Terus buat ngaturnya dia nggak ada dari sini. Semua ngaturnya dari speedometer sini. Ada tombol ya sebelah kanan untuk ganti range, average speed, total time, battery. Udah, yang sebelah kirinya untuk trip A, trip B, odo, trip A lagi. Ya, cuma begitu aja. Ada temperatur, ada jam, tapi jamnya salah. Ya, belum diatur. Kecepatannya bisa terlihat dengan baik. Sama ada tachometer, di mana dia akan nyala kelap-kelip kalau misalkan udah waktunya ganti gigi. Ya, cuma sebenarnya agak sedikit mengganggu ya. Nah, terus ada gear positionnya.
Sama ada indikator bahan bakar, ya, engine check dan kawan-kawan ada di sebelah sini, ya. Rapih, bisa kita lihat, tapi sayangnya gue nggak menemukan colokan USB, ya. Tombol di sebelah kanan sini ada cut off, sama untuk starternya terpisah. Ya, sebelah kiri ada untuk hazard, klakson, ya, lampu sein, dan ini ada switch buat matiin ABS-nya di bagian sini, ya, high beam, low beam, sama buat pass beam di belakang sini. Sisanya gue nggak ada komplain, ya. Motornya enak dan gimana rasanya pas kita duduk, ya. Lucunya footstep-nya itu dikasih karet dan ini karetnya bisa dilepas ya kalau misalnya kita mau adventure yang benar-benar off-road, ya. Kita naik dari sini dulu, baru kita angkat. Nah, ini pas banget. Kursinya memang nggak seempuk itu, ya, dan nggak selebar itu. Jadi kalau buat jalan jauh sebaiknya dikasih ini ya, dikasih gel ya, yang buat touring, ya. Tapi overall posisi duduknya buat gua ini udah pas, ya. Kalau ada jalan sih, kalau pas lagi berhenti susah. Pas berhenti ketinggian buat gua, ya. Dan untuk boncengers gimana? Untuk boncengers juga pas kita duduk posisinya lumayan enak, nggak terlalu nyiksa, ya. Cuma itu pegangannya nggak ada. Sebaiknya kalau kita mau jarak jauh ada boncengan, belakangnya kasih roof box biar bisa dipakai buat nyender, ya. Pas sih, ya. Speedometernya pas. Ini ada tiang. Ini bisa kita pakai buat naruh GPS atau naruh handphone, ya, atau ditaruh di sini juga bisa. Kuncinya sederhana, dia belum pakai keyless dan mirip sama Kawasaki lainnya, ya. Masih sama kayak Kawasaki yang lain. Cakep sih. Sekarang gimana rasanya kalau kita jalan-jalan? Let's go. Ini motor enteng sekali. Enak dibawa aja, enak. Kalau udah dibawa jalan, ini motor wah nyaris perfect ya. Mesinnya enak, getarannya juga cukup minim. Dan kalau kita pakai jarak jauh, itu nggak bikin kaki kita panas gitu. Jadi kaki kita tuh nggak panas ya. Nah, getaran mesinnya masih emang kerasa sedikit ya, makin ke atas makin terasa. Di tangan juga, kalau kita pakai sarung tangan mungkin nggak terasa, tapi kalau nggak pakai sarung tangan masih berasa ya. Dan dia itu torsi bawahnya lumayan, jadi kita lagi 37, 38, kita gas, ya, oke loh, maksudnya nggak gitu loh. Torsi bawahnya lumayan dia, pas ya. Nah ini yang gua nggak suka nih, ini gigi 4 kecepatan 49, dia udah kelap-kelip aja tuh, udah minta ganti gigi. Padahal menurut gue ini masih cukupan banget ya. Nah kalau kita gas lagi, nanti bawahnya ikut kelap-kelip gitu, itu gua agak kurang sih. Kayaknya bisa diatur harusnya ya buat dimatiin ya. Nah, tapi by defaultnya bawaan kayak gitu. Ini motor belum gua apa-apain by the way. Bener-bener masih stok standar, turun dari towing, kayak gitulah adanya. Dan motor adventure tuh seperti biasa tinggi, ya. Enak, kita visibilitasnya bagus, tapi tetap stabil. Bannya emang dual purpose, tapi rasanya kayak ban jalan ini. Tuh. Enak pas. Ya. Sama remnya itu oke. Ya, bukan yang enak banget nggak, tapi menurut gua sih oke ya. Pas gitu. Kalau udah jalan begini, ini motor, waduh enaknya luar biasa. Nih kita pakai blipernya turun, nggak bisa. Oke, lampu merah dulu. Tunggu saja, ya. Dan kalau udah kayak gini kita mau netralin juga gampang ya. Tuh, sekali langsung gampang. Biasanya udah motor tuh susah. Dan kalau kita lagi kenceng gitu ya, misalkan lagi jalan 20-30, masuk gigi 1 atau gigi 2, itu nggak ada kemungkinan buat kita netral ya. Jadi gue udah coba, karena gue pernah naik motor GS dulu ya. Itu gue lagi tanjakan gigi 2, udah klotok-klotok, gue ganti ke gigi 1. Ternyata masuk netral. Kalau ini kita masukin gigi, cerek dia langsung pas gitu ya. Nggak perlu takut dia bakal jadi netral sih. Ya, pas. Transmisinya sih enak banget. Tarikannya juga enak, suspensinya juga enak. Gua nggak ada komplain sama sekali sama nih motor pas kita bawa jalan ya. Emang buat agak jauh, dia kursinya agak kurang lebar. Jadi kalau kita pengen cari nyaman buat jarak jauh, ya, gua rasa harus dikasih gel lagi sih. Tapi secara suspensi enak, pas gitu ya. Lincah juga tuh, gampang buat cornering juga enak gitu ya. Jadi motor fine tuningnya benar-benar bagus. Tapi sebenarnya kalau motor kayak gini ini emang harus dipakai di adventure di tempat tanah-tanah ya, jalan-jalan berbatu, itu mungkin baru berasa sampai mana ini motor limitnya. Kalau dari gua sendiri ya, karena gua bukan orang yang jago banget naik motor, gue emang senang touring, senang jalan jauh. Tapi kalau untuk dirt bike dan kawan-kawan gitu ya,
apalagi di sirkuit ya. Nyalinya tuh belum sampai situ gitu. Gue seneng naik motor, dan bahkan gue kalau di Klaten lebih sering naik motor kayaknya dibandingkan dengan naik mobil. Nah ini kalau kita lagi gigi 3 mau naik gigi 4, nah tuh naik begitu tuh halus dia. Turunin juga ngeng langsung ya. Kita naikin lagi pakai quick shifter ya, ngeng tuh halus dia. Seandainya PPNBM nggak semahal itu buat motor gede di Indonesia ya, ini pasti enak sekali sih. Banyak yang pakai, banyak yang touring, karena ya jatuh. Aman, nggak kelindes. Ya copot, tapi masih bisa nyala. Gokil, masih nyala. Oke. Waduh, truk cumi. Ya belum rezekinya kalau gitu. Copot. Jadi ternyata meskipun udah kita taruh di situ, dia bisa tiba-tiba lompat ya. Ya sudahlah. Ya cuma ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Kita jadikan pelajaran saja. Nah kalau kayak gini nih, ada truk isi gedongan kayu nggak diikat pula, gue jadi inget Final Destination tuh nggak? Oh remnya juga enak ya, soknya pas. Nah kayak gini seru nih, gue bisa nempel ke sebelah kiri sini, jadi gue nggak terlalu jinjit. Kita gas kayak ninja. Rasanya mesinnya ninja banget. Dah ya, tarikannya enak. Memang menyenangkan motor ini tuh. Semakin kita bawa jauh, semakin kita bawa jalan panjang, ini semakin rasanya motornya enak sekali. Udah jangan kenceng. Tadi buat ngetes doang aja. Ya sebenarnya motor touring kayak gini 500 cc ya 451 ya, itu udah cukup banget. Cukup banget ya. Emang 1000 cc enak, 900 cc enak, 600 cc juga enak, tapi 500 cc menurut gue udah lebih dari cukup. Dan motornya juga beratnya 193 kg ya. Jadi nggak terlalu enteng, tapi udah cukup lah. Semakin kita coba bawa KLE 500 semakin jauh, rasanya semakin nikmat ya. Semakin nggak percaya kalau ini harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan Honda CB 500X atau CF Moto 450. Ya CF Moto motor yang enak banget. Tapi dengan harga segini, brand Jepang Kawasaki dealernya ada di mana-mana. Wow, apa nggak salah harga? Seandainya PPNBM tidak semahal itu, gua rasa ini motor bisa harganya benar-benar terjangkau ya. Tapi secara overall seneng gua. Kayak apa ya rasanya, ya buat teman-teman yang punya KLE 500 coba komen di bawah deh. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.